Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Melati dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi gerak 2 dimensi dan gerak 3 dimensi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih gerak 2 dimensi dan juga gerak 3 dimensi. Gerak 2 dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Sedangkan gerak 3 dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, itu tadi pengertian dari gerak 2 dimensi dan juga gerak 3 dimensi. Sekarang untuk mengetahui penerapannya, mari kita saksikan video berikut dan kita lihat gerak apa yang digunakan, apakah gerak 2 dimensi atau juga gerak 3 dimensi. Pernahkah kamu melihat sebuah kapal laut yang sedang berlayar di laut dan berpikir bahwa kenapa tidak terjadi tabrakan? Hal itu terjadi karena lalu lintas di laut sudah diatur agar tidak terjadi tabrakan. Dan kita dapat melihat bahwa ketika kapal laut sedang berlayar, kita dapat melihat bahwa kapal laut merupakan gerak 2 dimensi. Hal ini dikarenakan kita dapat mendefinisikan bahwa arah sumbu X dari kapal laut adalah kecepatan kapal atau arah angin saat kapal berlayar, dan sumbu Y adalah berat kapal itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kapal laut merupakan gerak 2 dimensi, mari kita lihat hukum fisika apa yang bekerja pada kapal laut. Tapi sebelum itu, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kapal laut bisa mengambang di lautan? Padahal batu kerikil yang bobotnya sekian gram saja langsung tenggelam saat kita lempar ke permukaan yang sama. Hal ini disebabkan karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Agar kapal laut dapat terapung, bagian dalam badan kapal laut dibuat berongga. Rongga ini berisi udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Dengan adanya rongga ini, massa jenis rata-rata badan kapal laut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan massa jenis badan kapal yang lebih kecil daripada massa jenis air itu, akan diperoleh berat kapal atau W lebih kecil daripada gaya ke atas atau FA dari air, sehingga kapal laut dapat tetap terapung di permukaan air. Hal ini sesuai dengan pelajaran fisika, yaitu mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes sejatinya merupakan prinsip fisika sederhana, yakni setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian ke dalam air, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas hingga membuatnya terapung. Maka prinsip tersebut kerap juga disebut prinsip daya apung. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kapal laut beserta gerak apa yang digunakan dan juga hukum fisika apa yang diterapkan pada kapal laut. Dan dapat kita simpulkan bahwa kapal laut menggunakan gerak 2 dimensi, di mana sumbu X pada kapal laut merupakan kecepatan kapal atau arah angin pada saat kapal berlayar. Sedangkan sumbu Y adalah berat kapal itu sendiri. Sedangkan hukum fisika yang diterapkan pada kapal laut adalah hukum Archimedes. Dan juga mengapa kapal laut bisa mengapung walaupun beratnya melebihi berton-ton. Hal ini dikarenakan gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air lebih besar dan gaya angkat lebih besar ke atas. Hal itulah yang menyebabkan kapal laut bisa mengapung di lautan. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.